Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang para pejuang-pejuang. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kalian menjadi orang yang sukses di tahun ini teman-teman, dan kesuksesan kalian melalui jalur cryptocurrency. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi buat rekan-rekan semua bahwasanya cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit dan tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. Jadi gunakanlah dana kalian ya, uang kalian sebaik mungkin teman-teman. Taruhlah uang kalian di aset yang menurut kalian memiliki potensial seperti itu teman-teman ya. Oke, tetap secangkir kopi ya kawan-kawan harus selalu ada buat menemani sore kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Untuk saat ini memang keadaan market belum bisa dikatakan kondusif ya teman-teman, karena memang banyak food lah yang beredar di AS sana teman-teman, hingga akhirnya berdampak juga terhadap cryptocurrency. Setelah kemarin itu statement dari jempol Powell ya, itu cukup positif dengan keadaan market yang sedikit recover, tapi setelah itu ternyata food beredar kembali di AS sana teman-teman, hingga akhirnya ya bisa seperti ini gitu keadaannya ya. Apalagi ini menjelang CPI juga teman-teman, tinggal beberapa hari lagi data CPI keluar, dan semoga saja data CPI tersebut adalah hasilnya positif. Oke, jadi di kesempatan petang kali ini atau sore kali ini teman-teman ya, ada kabar bagus ya datang dari Luna Classic, di mana Luna Classic ini adalah bisa dikatakan aset yang hancur mencoba kembali bangkit kembali. Oke, kita lihat dulu Luna Classic ya. Nah, kalau kita lihat chart daripada Luna Classic saat ini teman-teman ya, di tengah gemburan market kripto yang hancur-hancuran seperti ini, Lunch masih bisa dikatakan tergolong stabil ya. Untuk chartnya, untuk pergerakan harganya masih tergolong stabil ya, nggak hancur-hancur banget, nggak rancu-rancu banget gitu. Untuk Lunch kali ini teman-teman masih tergolong stabil di tengah gempuran harga cryptocurrency saat ini. Kenapa saya bilang masih tergolong stabil? Kalian bisa lihat chartnya ya, kita hitungnya dari Lunch ya, setelah dia menjadi launch kayak gitu teman-teman ya. Jadi masih tergolong stabil nih untuk beberapa hari, karena ini time frame harian ya. Kalian bisa melihat sendiri pergerakan dari launch sendiri ya teman-teman. Habis naik, turun, koreksi, naik sedikit, koreksi lagi, naik lagi, koreksi ya, naik. Dan di sini sebenarnya ada kabar yang lebih bagus lagi daripada launch sebenarnya ya teman-teman ya. Karena di sini ada beberapa kabar positif juga sebenarnya untuk Luna Classic ini, sehingga dia juga tertahan gitu untuk harganya biar nggak drop terlalu dalam. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman untuk kabar positif. Oke teman-teman, jadi KuCoin ya, exchange tier 1 juga ya, dia ke urutan nomor 4 via coin market cap, di mana KuCoin ini mempertaruhkan 47,9 billion atau miliar Terra Classic, meningkatkan total taruhan Lunch menjadi 946 billion ya. Jadi 946 miliar koin Lunch ini dikunci ya teman-teman, atau di stack lah kurang lebih seperti itu ya, sampai periode waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwasanya KuCoin ini kembali gitu ya untuk melakukan staking Lunch, karena waktu lalu sempat menarik juga stakingnya, dan itu membuat harga daripada Lunch ini cukup volatile juga. Nah, selain kabar dari KuCoin, kalian juga tahu lah bahwasanya proposal rebagging Lunch dan USDC ya teman-teman itu sudah passed atau sudah lulus, tinggal mendiskusikan dan tinggal merepegging USDC dan Luna Classic kembali gitu teman-teman ya. Jadi itu kabar yang sangat didukung oleh komunitas Lunch, meskipun ada beberapa yang mencoba memberontak juga sebenarnya untuk proses repegging tersebut, karena mereka beranggapan USDC itu belum stabil, belum 1:1 dengan US dollar. Takutnya kalau dipaksa repegging nanti malah akan terjadi minting kembali untuk Lunch ya, statementnya seperti itu. Tapi kalau menurut opini saya pribadi, mungkin dia akan perbandingkan dulu 1:1 baru di repacking. Tapi proposalnya ini sudah lulus ya teman-teman, tinggal implementasi saja. Oke ya. Dan baru-baru ini juga teman-teman dari Binance juga ya, dia mengupgrade untuk jaringan Luna Classic ya teman-teman, dimana upgrade tersebut untuk bertujuan agar Binance ini bisa melakukan burning 100% dari total pendapatan perdagangan spot dan margin loans. Oke.
Jadi akhir-akhir ini banyak kabar baik lah datang untuk launch ya, dimana ada beberapa dApps ya yang ikut andil dalam kesertaan pembakaran Luna Classic juga ya. Karena apa, tujuan daripada launch saat ini adalah pembakaran, pengurangan supply juga teman-teman. Dan perlu kalian ketahui untuk pembakaran launch saat ini teman-teman, reminting pembakaran sudah nggak ada lagi alias sudah di stop sesuai permintaan Binance. Oke. Nah, jadi di sini pendiri KuCoin meningkatkan token yang dipertaruhkan menjadi 13,80% dari total pasokan Terra Classic. KuCoin bertukar cryptocurrency berbasis Circle terkemuka sekali lagi menjadi validator di jaringan Terra Classic terkemuka ya. Karena baru-baru ini mempertaruhkan 47,9 miliar token LUN sekaligus meningkatkan jumlah total token yang dipertaruhkan menjadi 946 miliar ya. Jadi ini adalah 946 miliar ini adalah aset yang terkunci gitu teman-teman. Jadi mantap jiwa ya kan. Dan kalau kita lihat untuk pembakaran harian hari ini tadi launch ini membakar 25,7 juta launch ya. Ini yang dihasilkan dari hasil on-chain ya teman-teman, bukan off-chain. Sebenarnya target daripada launch ini adalah pajak melalui off-chain dan on-chain. Cuman saat ini yang tertera adalah pajak on-chain ya teman-teman, dimana bisa kalian lihat reminting sudah nggak ada lagi candle hijau ya untuk beberapa hari ke belakang ini, cukup hampir menyentuh ke 1 bulan terakhir ini ya sudah nggak ada reminting lah ya. Untuk UST di sini juga pembakaran masih berjalan USTC ya teman-teman ya. Dan kalau untuk nilai stakingnya bisa dikatakan melonjak ya teman-teman, di mana saat ini 13,7% aset yang dikunci atau yang di stake ya teman-teman, seperti itu, termasuk dari hasil KuCoin tadi teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini 941,1 miliar LUNS ini di stake atau dipertaruhkan gitu teman-teman. Semakin banyak yang di staking akan semakin bagus, karena apa, akan banyak orang yang nahan juga untuk harganya ya, karena aset yang di stake ini nggak bisa dijual sampai waktu yang ditentukan gitu teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasanya LUNS naik 53% dari terendah Desember saat Terra Classic mulai mekar lagi. Oke, jadi selama bulan Desember sampai saat ini ya, LUNS ini mengalami kenaikan 53% teman-teman. Dan di sini katanya mulai mekar lagi. Oke ya, mantap. Harga LUNS telah menunjukkan tingkat ketahanan yang baik dalam beberapa minggu terakhir, mengingat fundamental positif yang muncul di komunitas token. Dengan demikian, kenaikan stabil LUNS sejak Desember telah meningkatkan minat investor terhadap aset digital. Oke, kalau kita berbicara tentang minat investor teman-teman, secara lambat laun, secara pelan-pelan ya, mereka mulai kembali lagi ke LUNS ya, meskipun belum 100% mereka itu percaya terhadap LUNS. Karena apa? Belum melihat lonjakan harga yang cukup signifikan, belum melihat kestabilan terhadap LUNS. Tapi setidaknya kalau kita berpikir secara rasional, secara positif, LUNS ini sebenarnya bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena dari harga tertinggi sampai ambruk mencoba untuk bangkit lagi teman-teman ya, mencoba untuk bangkit lagi, meningkatkan jaringan, membuat dApps untuk mau berdiri di jaringan LUNS, dan intinya mereka berambisius untuk mengurangi supply LUNS mencapai ke 10 miliar ya, dan targetnya adalah $1. Nah, banyak proposal bergerak maju digulirkan dalam komunitas token, termasuk proposal Signal untuk mengulang Terra Classic USTC yang tadi sempat kita bahas, bahwasanya ini sudah lulus teman-teman, proposal ini tinggal implementasi saja, yang baru-baru ini melewati pemungutan suara rata-rata kelola. Selain itu, tim pengembang LUNS sedang dalam proses memutakhiran blockchain Terra Classic dari versi saat ini versi lanjutan, yang dimana ini sudah didukung oleh Binance ya teman-teman ya. Seperti yang dinyatakan oleh Edward Kim, pengembang dan penggila LUNS teratas, pengembang yang mendekat dengan cepat ini akan memungkinkan lebih banyak fungsi pada blockchain Terra Classic seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh tim Stobliot. Pemutakhiran akan memungkinkan gugus tugas layer 1 bersama untuk memenuhi persyaratan Binance untuk melanjutkan pembakaran LUNS secara sukarela ya. Jadi ini kabar yang cukup positif juga untuk perkembangan LUNS. Kita lihat saja sebagai orang yang pegang LUNS, mungkin banyak orang yang nyangkut di LUNS ya waktu dia masih bernama Luna ya kan. Untuk pemegang LUNS kita hanya bisa mendoakan saja gitu teman-teman. Selebihnya biar apa?
tim-tim yang ada di Luna Classic untuk mengembangkannya ya, seperti itu teman-teman. Intinya mereka harus bisa menarik kepercayaan investor kembali lagi ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu Bilal Nun, semoga sedikit membantu. Salam cuan.